Halo Binusian, bertemu lagi dengan saya Listia Yusaraswati. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang komunikasi bisnis lintas budaya. Komunikasi lintas budaya atau intercultural communication adalah proses komunikasi yang terjadi antar orang-orang yang berbeda budaya, dalam artian ini berbeda ras, etnik, socio-cultural, dan socio-ekonomi. Budaya itu sendiri adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki secara kolektif atau dalam kelompok dan diteruskan dari generasi ke generasi. Atau dalam versi lain dijelaskan bahwa culture is a shared system of symbols, beliefs, attitude, values, expectations, and norm of behavior. Jadi cara Anda berpakaian, hubungan Anda dengan orang lain, dan juga bahasa yang Anda gunakan, keputusan-keputusan yang Anda pilih dalam hidup mungkin juga dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya. Sebuah budaya akan mengalami perubahan dari waktu ke waktu, dan seperangkat karakteristik dimiliki oleh sebuah kelompok secara keseluruhan dapat dilacak meskipun telah banyak berubah. Selanjutnya kita akan bahas dalam berkomunikasi dari sisi budaya sering terjadi suatu kecenderungan yang bernama etnosentris. Etnosentris ini adalah suatu kecenderungan untuk melihat budaya lain seperti sesuatu yang kurang dengan budaya yang kita miliki. Hal ini sebenarnya bersifat tidak baik dan nanti akan mengarahkan kita kepada judgment atau melakukan penilaian sekilas tentang budaya lain. Adanya perbedaan budaya di masing-masing kelompok, masyarakat, dan negara juga mempengaruhi efektivitas komunikasi. Adapun kunci keberhasilan dalam hubungan komunikasi antar budaya dipengaruhi oleh hal-hal seperti social values, roles and status, concept of time, and concept of personal space. Selanjutnya kita akan membahas tentang low context culture dan high context culture. Mengapa bahasan ini penting dalam konteks komunikasi bisnis? Karena ketika Anda melakukan proses komunikasi bisnis dengan orang dengan latar belakang kebudayaan lain, setidaknya Anda bisa tahu bagaimana karakteristik secara general atau secara umum kebudayaan orang tersebut. Oke, kita mulai dengan low context culture. Low context culture adalah budaya orang yang menekankan komunikasi secara langsung atau eksplisit. Dan komunikasi implisit seperti nonverbal, gesture, signal, dan lainnya cenderung lebih sedikit. Contoh orang-orang dengan latar belakang budaya low context adalah orang-orang yang datang dari wilayah Amerika Utara, misalnya Amerika Serikat dan Kanada, dan Eropa, misalnya Jerman. Mereka menyukai pesan yang eksplisit dan secara langsung, tidak terbelit-belit dan to the point langsung. Dan selanjutnya adalah konteks budaya tinggi atau high context culture. Orang-orang yang berasal dari high context culture sangat terampil membaca perilaku nonverbal atau dalam kata lain membaca lingkungan. Orang-orang yang berasal dari Asia seperti Indonesia, Jepang, Cina adalah contoh orang-orang dengan latar belakang budaya high context culture. Berikut kita akan membahas beberapa contoh tantangan yang terjadi dalam komunikasi bisnis antar budaya. Yang pertama adalah understatement dan exaggeration. Understatement adalah suatu kebiasaan mengecilkan sesuatu atau menyepelekan. Sedangkan lawannya adalah exaggeration, yaitu melebih-melebihkan atau membesar-besarkan. Contohnya seperti ini. Ketika dalam bernegosiasi dengan orang Jerman, Anda mengatakan, I know it's impossible, but can we do it? Orang Jerman akan menangkap pernyataan tersebut, menunjukkan bahwa hal tersebut atau suatu proses bisnis tersebut tidak bisa dilakukan. Namun, dengan pernyataan yang sama, memberikan impact yang berbeda kepada orang Amerika. Orang Amerika melihat kata impossible sebagai suatu kesusahan atau kesulitan atau difficulty. Dan mereka akan memberikan makna difficulty sebagai tantangan. Jadi, mereka beranggapan bahwa the job, in fact, it could be done. Selanjutnya adalah compliments. Compliments dalam sisi positif ketika porsi yang disampaikan sesuai bisa berakibat baik. Tapi ketika compliments dijadikan suatu yang
terlalu menyanjung atau memberikan kesan negatif akan menunjukkan kesan tidak tulus. Dan selanjutnya adalah silence atau hening atau diam. Dalam beberapa budaya, terutama high context culture, silence bisa berarti berbagai hal. Di Jepang dan Cina misalnya, silence atau diam bisa berarti I don't like your idea atau saya tidak suka dengan ide yang Anda sampaikan. Tetapi juga bisa berarti I'm thinking, I'm still processing this idea. Namun orang Mesir mengartikan diam adalah sebagai tanda konsentrasi. Selanjutnya, hambatan yang mungkin terjadi adalah voice qualities. Voice qualities dalam beberapa budaya diartikan berbeda. Misalnya, ketika orang tersebut secara budaya atau memiliki kebiasaan berbicara keras dengan lawan bicaranya, walaupun sebenarnya makna atau pesan yang disampaikan tidak negatif atau tidak dalam kondisi marah, akan diartikan berbeda dengan orang dengan latar belakang budaya yang tidak biasa dengan suara keras. Well, Binusian, demikian pembahasan topik tentang komunikasi bisnis lintas budaya. Sampai bertemu di video selanjutnya.